Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengapa Engkau Khawatir? Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari seorang dokter berkata kepada mendiang ibuku begini, "Ibu, jangan banyak pikiran. Jangan terlalu khawatir akan banyak hal. Anak-anak sudah besar dan mereka akan menemukan jalan kebahagiaannya sendiri. Ibu harus mulai menikmati hari tua ibu." Ibuku menjawab, "Maunya begitu, Dok. Tapi meskipun sudah coba tidak memikirkannya, tapi tetap terpikir tuh Pak Dokter, saya harus bagaimana? Saya percaya bahwa ini bukan hanya pengalaman yang hanya dialami oleh mendiang ibuku. Mungkin Anda pun pernah mengalaminya." Pada suatu sore pasangan hidupku berkata, "Lagi enak-enaknya tidur, kepikir, besok mau apa? Masak apa ya?" Jadinya bangun dan harus mulai dari awal lagi, berusaha untuk tidur. Lain lagi tetanggaku yang bekerja serabutan. Ia sering curhat padaku, "Wah, besok tidak ada panggilan kerja, gak ada pemasukan. Makan apa kita? Apa kita besok? Boleh pinjam uang, Pak?" Tiap-tiap keluarga memiliki persoalan hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki tantangan hidupnya sendiri. Tak seorang pun tidak memiliki rasa khawatir. "Ada," kata temanku, "orang kaya pasti bahagia dan tidak memiliki rasa khawatir." "Masa begitu?" jawabku pendek. Saudara-saudariku terkasih, fakta menunjukkan bahwa setiap orang memiliki rasa kekhawatiran. Tidak terkecuali orang kaya. Mereka juga memikirkan bagaimana menyelesaikan piutangnya di bank. Atau mereka berpikir bagaimana menghadapi penyakit jantung yang sedang diderita salah seorang anggota keluarganya. Tidak ada habisnya untuk menurut rasa cemas dan kekhawatiran seseorang. Apakah kita tidak boleh memiliki rasa takut dan khawatir? Tuhan Yesus berfirman hari ini, "Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Rumus Tuhan Yesus ini nampaknya sukar dinalar oleh orang-orang yang memiliki planning atau perencanaan hidup yang baik. Semuanya harus diperhitungkan dan harus disiapkan. Semuanya harus dirinci dan dikalkulasi dengan benar. Beberapa orang motivator mengingatkan agar tidak hidup di masa lalu atau bermimpi di masa depan. Kita harus hidup pada hari ini. Artinya, kita harus menghayati hari ini dengan bercermin pada masa lalu dan menata hidup agar meraih masa depan yang gemilang. Saudara-saudari terkasih,
Apa yang dimaksud dengan firman Tuhan Yesus hari ini? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus menjelaskan sebelumnya begini, karena itu janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekhawatiran kita akan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah sesuatu yang wajar dan sangat manusiawi. Namun, Tuhan minta agar kita tidak berlebihan menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Sebab kita ini adalah orang-orang yang memiliki Allah yang sangat baik, Maha Kasih, dan Maha Murah. Penginjil mencoba mengetuk hati kita dengan mencontohkan bahwa baik burung maupun bunga bakung saja dipelihara oleh Allah. Betapa Allah akan terlebih mengasihi kita, manusia yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Satu hal yang diminta Allah dari kita dan harus menjadi prioritas dan perhatian kita, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah artinya Allah yang meraja dan memerintah atas hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mengakui kekuasaan Allah, berserah diri, dan percaya kepadanya, sehingga terciptalah kebenaran, keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Saudara-saudari terkasih, tugas perutusan para murid adalah pertama-tama menghadirkan Allah dan kuasanya dalam hidupnya. Kalau ada Allah, apa yang harus kita takutkan? Perhatikan para murid yang ketakutan ketika terjadi angin sakal di tengah laut, sedang Yesus tidur di buritan kapal. Ketika mereka membangunkan dia, lalu Yesus menghardik angin itu, maka semuanya menjadi tenang. Ketika sekitar 5.000 orang kelaparan setelah mengikuti dan mendengarkan Yesus, para murid tak berdaya. Bagaimana harus memberi mereka makan? Kehadiran Tuhan Yesus dapat memberi mereka makan secara berlimpah, bahkan berlebih, hanya dari 5 roti dan 2 ikan saja. Kerajaan Allah itu diumpamakan Tuhan dengan biji sesawi yang dapat memberikan ketenangan dan keteduhan pada makhluk-makhluk hidup yang berteduh padanya. Para murid pun diutus untuk mengusahakan damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Alasan utama untuk tidak memiliki kekhawatiran yang berlebih adalah iman dan kesadaran akan hadirnya Allah dalam hidup kita hari ini. Allah menyertai setiap orang yang percaya dan mengandalkannya. Kalau ada Allah di dalam hati dan hidup kita, apa yang sanggup menggentarkan hati kita? Bagi orang yang mengandalkan otak dan kebiasaannya sendiri, maka harapan akan masa depan selalu menghantuinya dan akan menyiksakan kekhawatiran. Tidak demikian dengan orang yang percaya dan mengutamakan serta mendahulukan kerajaan Allah. Ia percaya Allah akan menyelesaikan persoalannya dan melenyapkan apa yang menjadi kekhawatirannya.
Apakah aku ini percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami lebih cenderung mengandalkan nalar dan kebijakan kami sendiri. Padahal Engkaulah yang memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tambahkanlah iman kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.